Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih masalah fikih. Masih dalam pembahasan masalah sholat Jumat. Di dalam halaman 30 disebutkan wa faraiduha. 3 baris dari bawah. 3 baris dari bawah. Sudah ketemu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha salasatun. Dan fardu sholat Jumat salah satu ada 3. Khutbatani yakumu fihima, yaitu membaca 2 khutbah, harus berdiri seorang khatib. Yakumu fihima, harus berdiri seorang khatib pada kedua khutbahnya. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk khatib antara kedua khutbah. Wa an tusalla rakaataini fi jama'atin, dan dilakukan salat Jumat rakaataini dengan 2 rakaat, fi jama'atin dalam berjamaah. Nah, itu yang kita bahas, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, besok kalau kita masih bertemu, kasih umur panjang, kita bahas wahai atuha, sunnah hayat yang kelanjutannya, dan sunnah hayat sholat Jumat. Jadi di dalam sholat itu ada fardu, ada wajib, ada rukun, ada sunnah. Sunnah pun terbagi 2, sunnah hayat, sunnah muakkad, sunnah ab'ad, dan lain sebagainya. Berbuat berisik amat ya. Jadi biar kalian paham, di dalam sholat itu terbagi rukun, fardu, sunnah. Sunnahnya terbagi 2, sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu mengharuskan Anda mengganti dengan sujud sahwi. Mau diulangi lagi nggak? Diulangi lagi. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha salasatun, dan fardu salat Jumat ada 3. Khutbatani, yaitu membaca 2 khutbah, yakumu fihima, harus berdiri seorang khatib pada kedua khutbahnya. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk khatib antara kedua khutbah. Wa an tusalla rakaataini, dan dilakukan salat Jumat dengan 2 rakaat, fi jama'atin, di dalam berjamaah. Jadi salat Jumat itu kudu berjamaah. Kemudian mari sama-sama kita coba lihat pada dalil-dalil apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha salasatun, dan fardu-fardunya Jumat
salah satu ada 3. Khutbatani, membaca 2 khutbah, khatib membaca 2 khutbah, yaqumu fihima, khatib berdiri di dalam 2 khutbah, wa yajlisu bainahuma, dan khatib duduk di antara 2 khutbah. Khutbah pertama selesai, maka khatib turun, duduk, kemudian naik kembali. Itu maksudnya. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman summa yaqudu summa yaqumu kama tab'aluna al-an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri, seperti yang kalian lakukan sekarang. Ya. Khutbah kan begitu kan, Jumat kan. Berdiri, duduk, berdiri. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an tusalla rak'ataini fi jama'atin, dan sholat 2 rakaat fi jama'atin, di dalam berjamaah. Ya. Dalilnya adalah berdasarkan ijma' dan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lain-lain dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, sholatul jama'ati rakaatani ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat itu 2 rakaat menurut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin tidak pernah Jumat dilakukan kecuali dengan berjamaah. Jadi sejak zaman Nabi sampai khulafaur rasyidin sampai kita sekarang enggak pernah Jumat itu munfarid, sendirian. Ya, Jumat itu kudu berjamaah. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah. Jadi itulah dalilnya. Sekali lagi bahwa kita dalam rangka melakukan ibadah harus ada dasarnya, dalilnya. Baik itu dalil yang kita ambil dari Al-Quran maupun dari riwayat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan kepada syarahnya, penjelasannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha, dan fardu-fardune Jumat, wa minhum, dan di antara mereka, yaitu di antara para ulama, man abaro anha bisuruti, ada yang menggambarkan fardu ini dengan syarat. Jadi kalau di sini kita sebutnya adalah wa faraiduha, tapi di dalam kitab yang lain disebutkan wasurutuha, dan bermula syarat-syaratnya Jumat. Ya, jadi ulama ada membahas dengan menyebutkan fardu, sebagian ulama lagi ada menyebutkan syarat. Wa faraiduha salasatun, dan fardu-fardune Jumat salasatun, ada 3 perkara.
ahaduha wasaniyuha, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua, khutbatani yakumu al-khatibu, yaitu khatib itu berkhutbah yakumu sambil berdiri. Yakumu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah suatu pekerjaan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Makanya menggunakan yakumu. Khutbatani yakumu fihima, khatib itu berkhutbah sambil berdiri fihima, di dalam dua khutbah. Wa yajlisu bainahuma, dan khatib itu duduk di antara dua khutbah. Qalal mutawalli, maka berkatalah imam mutawalli, biqadri tuma'ninati baina sajdataini. Jadi kira-kira duduknya khatib, ya, duduknya khatib di antara dua khutbah, tu'maninahnya sekiranya duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Jadi duduknya kira-kira begitu. Segitu tuh batasnya. Khatib naik khutbah pertama, kemudian duduk, maka lamanya dia duduk adalah kira-kira duduk di antara dua sujud. Kalian biar paham, siapa tahu aja di antara kalian ada yang jadi ustadz kemudian jadi khatib, biar tahu ilmunya. Mau di Risma kek, mau di Nurul Iman kek. Bismillahirrahmanirrahim. Walau azaza anil qiyami, dan jikalau apes sang khatib tidak bisa berdiri, dia berkhutbah tapi tidak bisa berdiri, mungkin ada penyakit, ya. Wa khattaba qa'idan, maka si khatib boleh berkhutbah sambil duduk, ya. Au muttaji'an, atau sang khatib berkhutbah sambil berbaring. Sah salatnya. Entah nggak kira-kira khutbah sambil berbaring? Berarti pengen sakit. Jadi kalau seandainya sang khatib tidak mampu berdiri untuk berkhutbah, maka dia khutbah boleh sambil duduk. Nggak mampu juga duduk, maka dia berkhutbah sambil berbaring. Sah. Wa jaza'al iktida'i bihi, dan boleh mengikuti dengan khatib walau ma'al jahdi bihalihi, meskipun dia tidak mengetahui keadaan si khatib. Wahai su khataba qa'idan, maka sekiranya si khatib itu berkhutbah sambil berduduk, fasalla bainal khutbataini, maka berpisah di antara dua khutbah, bisa tatin, dengan diam, ya. La biittija'in, bukan dengan berbaring. Jadi kalau tadi orang yang mampu berdiri khutbah, maka di antara dua khutbah itu dia kudu duduk kalau dia berdiri. Tapi kalau dia berbaring, dia duduk, khutbahnya duduk, maka di antara dua khutbah itu bukan dia tiduran, dia tetap diam, sekedar membaca Rabbighfirli warhamni wajburni, gitu ya. Tadi, kalau yang berdiri berarti harus duduk, kalau yang duduk berarti harus tiduran. Nah, kalau yang tiduran gimana? Nah, inilah makanya yang harus kita pahami. Jadi, jika seorang khatib dia berkhutbah sambil duduk, maka memisahkan antara dua khutbah, dia diam. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa arkanul khutbataini khamsatun, dan rukun-rukunnya khutbah khamsatun itu ada 5 perkara. Hamdulillahi ta'ala, yang pertama memuji Allah. Rukunnya tuh kemarin ditanyain ya. Kemarin sempat ditanyain. Rukunnya khutbah yang pertama memuji Allah. Alhamdulillah, cukup. Malam alhamdulillahilladzi. Boleh. Jadi yang pertama rukunnya adalah mengucap atau memuji Allah. Summa salatu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup. Mau panjang lagi, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina. Boleh. Kemudian walabzuhuma, dan bermula lapas keduanya memuji Allah dan salawat kepada Nabi mutata'inun itu tertentu, jelas, udah ada, nggak boleh dengan yang lain ya. Jadi udah jelas, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah, ada jelas, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lapas itu jelas, udah ditentukan. Sumal wasiyatu bittaqwa, kemudian dia berwasiat dengan takwa. Tuh wasiat takwa tuh rukun ya. Wala yata'ayyanu labzuha, dan tidak tertentu lafaz daripada wasiat takwa. Boleh saja ittaqullaha haqqa tuqatih, boleh. Atau yang lain, ya ayyuhal hadirun, apa namanya tuh, wasiat-wasiat yang lain bunyinya boleh saja, terserah, diambil dari Al-Qur'an yang mana saja. Ya, ittaqullah boleh. Al hadirun, ittaqullah mastata'tum, boleh. Ya, yang penting ada takwa. Kemudian wala yata'ayyanu labzuha ala sahihi, dan tidak ditentukan lapas wasiat takwa menurut kaul yang sahih. Wa qira'atu ayatin fi ihdaihima, yang keempat membaca ayat pada salah satu dua khutbah. Apa aja terserah. Setelah dia wasiat takwa, dia baca ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Setelah itu dibaca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang penting ada baca Quran. Baca Quran ini, baca ayat, terserah milihnya. Mau yang di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua. Karena di dalam kitab ini disyaratkan wa qira'atu ayatin, dan membaca ayat fi ihdahima, di dalam antara dua khutbah. Wa du'a'u lil mu'minin wal mu'minatin, dan membaca doa untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan fi khutbatis saniyati, di dalam khutbah yang kedua. Makanya suka di dalam khutbah yang kedua perhatikan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya, itu adanya di khutbah yang kedua. Jadi sekali lagi, itulah rukun. Kalau ini rukun tidak terpenuhi, maka batal, nggak sah khutbahnya. Ya, khutbahnya tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu ay yusma'al khatibu, dan disyaratkan bahwa sang khatib memperdengarkan arkanal khutbataini, rukun-rukun khutbah. Yang tadi 5 itu harus diterangkan, diperdengarkan sehingga si jamaah mendengar. Makanya
Jangan khotib yang yang pelok, jangan. Harus dipilih yang mantap. Khotibnya mantap. Karena apa? Harus diperdengarkan rukun-rukun yang 5 tadi kepada para jamaah. Wa yustaratu ay yusma'a khotibu arkanal khutbataini li arba'in tanakidu bihimul jum'ati. Dan disyaratkan bahwa khotib itu harus memperdengarkan rukun-rukun 2 khutbah untuk 40 orang yang sah dengan mereka Jumat. Kemarin syarat minimal 40 jamaah. 40 orang itu, 40 jamaah itu mesti mendengar rukun-rukun khutbah. Mesti mendengar. Wa yustaratul muwallatu baina kalimatil khutbati. Wa yustaratul muwallatu baina kalimatil khutbati, dan disyaratkan berturut-turut berkesinambungan di antara kalimat-kalimat khutbah, wa bainal khutbataini, dan di antara 2 khutbah. Jadi enggak boleh ada jeda. Ketika dia jadi khotib enggak boleh ada jeda. Dia mikir lama. Ya. Jadi kalimat-kalimat khutbah itu, terutama juga masalah rukun, itu harus berturut-turut berkesinambungan. Dan juga di antara 2 khutbah kalimatnya berturut-turut. Makanya di sini ketika dia duduk langsung dibaca salawat ya, biar nggak putus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, biar gak terputus. Karena apa? Ini menjadi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Falau faraqa baina kalimatiha, maka jikalau berpisah di antara kalimat-kalimat khutbah, walau bi uzrin, meskipun dengan uzur, batalat, maka batal khutbahnya. Dia uzur, katakan napasnya sesak, saking semangatnya dia khutbah bengek, dia nggak bisa ngomong. Artinya kan ada yang berpisah kalimat itu, atau dia karena dia pengen dilihat orang, nggak mau baca kitab khutbah, nggak tiba-tiba hilang pikirannya. Apa yang itu kan uzur sebetulnya. Meskipun dalam keadaan uzur, jika berpisah antara kalimat-kalimat khutbah, batalat, maka batal khutbahnya. Kalau batal khutbahnya berarti Jumatnya juga nggak sah. Ya. Wa yustaratu fiha satrul aurat, dan disyaratkan fiha di dalam khutbah satrul aurat, menutup aurat. Ya. Aurat laki-laki mana tuh? Antara lutut dan pusar. Berarti kalau khotib nggak boleh pakai celana pendek. Kalau dia kealingan sama mimbar, gue pakai celana pendek aja, kan nggak ketemu jemaah, nggak boleh. Jadi disyaratkan wa yustaratu fiha satrul aurati, disyaratkan di dalam berkhutbah menutup aurat, wa taharatul hadasi, dan bersih daripada hadas, wal khubusi, dan bersih daripada najis, fi saubin, di dalam pakaiannya, wa badanin, dan badannya, wa makanin, dan tempatnya harus suci daripada berbagai macam hadas, baju, pakaiannya, dan juga badannya. Wasalisu, dan yang ketiga, ini yang terakhir daripada pembahasan kita. Wasalisu, dan yang ketiga, min faraidil Jum'ati, daripada pardu-pardunya Jumat, antusolla bidhammi awwalihi, dibaca domah awal tusolla, antusolla rakaataini, bahwasanya sholat 2 rakaat. Ini menjadi fardunya Jumat.
fi jama'atin di dalam jamaah tanakidu bihim jum'atu yang menjadi sah dengan mereka dengan 40 orang tersebut Jumat wa yustaratu wuqu'u hadis shalah ba'dal khutbataini dan disyaratkan melaksanakan salat Jumat ba'dal khutbataini setelah 2 khutbah bi khilafi salatil id beda dengan salat id fa innaha maka salat id qoblal khutbataini sebelum 2 khutbah. Jadi kalau salat id itu salat dulu baru khutbah. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Satu yang kalian pegang, sekarang kalian sudah memahami tentang fardu Jumat. Ini aja dipegang. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.